Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Budi. Ya, tapi pada kesempatan kali ini saya biasanya hadir bersama Mang Agus, tapi kebetulan Mang Agus saya usir dulu nih dari depan kamera. Ya, mungkin nanti kasih aja komentar kenapa Mang Agus dikirim, apakah tidak layak saya atau gimana. bukan itu. Karena tema kali ini kita akan membahas masalah ekonomi ya. Ada bantuan langsung kepada para pengusaha kecil dari pemerintah yang dengan kisaran 2,4 juta yang akan diberikan kepada para pengusaha atau UMKM. Nah, untuk itu di sebelah saya nih, nah, ada pakar ekonomi kita, Kang Igun ya. Itu Kang Igun, selamat datang di studio kami. Alhamdulillah, Mang Budi, saya kira atur nuhun, ini keren sekali acaranya. Ngobrol ya? Ngobrol. Dan saya secara pribadi merasa terhormat bisa diundang di acara ini. Mudah-mudahan kita bisa sharing. Siap, gitu. Nah, Mang Igun, kan memang di konsep acara kita ini kita selalu membahas berita-berita terkini terhangat. Nah, berita yang terhangat itu sekarang tuh ada itu pemberian bantuan dari pemerintah kepada para pengusaha yang besarannya 600.000 per bulan itu, Mang. Nah, coba saya ingin langsung bertanya nih kepada pengamat atau ahli ekonomi ya, Kang Igun ini, sebetulnya seperti apa sih, Mang, bantuan itu, dan benar-benar ada gunanya nggak sih di saat sekarang ini bantuan kepada pengusaha? Oke, baik. Mang Budi dan pemirsa Kindai News yang saya hormati, tentu kita berbicara dulu tentang bantuan bagi UMKM yang bantuan produktif. Kita bicara dulu kalau orang usaha biasanya kenapa usaha jadi turun? Biasanya dimulai dari seperti kondisi sekarang itu dimulai karena pasarnya turun. Setelah pasar turun, itu akan mengganggu kinerja keuangannya. Setelah keuangan turun, berarti akan mengganggu operasional. Setelah operasional turun, pada akhirnya reputasi usahanya akan turun juga. Nah, jadi konsepnya sebetulnya yang paling utama modal dulu atau pasar dulu. Betul. Kan gitu. Karena gini, Mang, maaf saya potong sedikit. Sekarang pemerintah memberikan bantuan kepada pengusaha. Oke, pengusaha tumbuh. Tapi daya beli masyarakat gimana? Turun ya. Gimana tuh, Mang? Oke. Nah, jadi kalau saran saya pada saat awal pandemi itu pemerintah harus lebih sigap, jangan telat gitu. Jadi telat ya. Jadi jangan telat. Kenapa? Telat. Perkuat dulu pasarnya. Dengan cara apa? Sebagai regulator pemerintah tentu dong dia bagaimana menyuruh seluruh infrastruktur pemerintah, badan, pusat, lembaga untuk berkonsentrasi membantu UMKM. Pemerintah mendorong artis-artis menjadi selebgram atau endorsing produk-produk UKM. Belanja pemerintah arahkan ke sana. Setelah pasarnya ada, baru masuk modal kerja. Nah, dan itu lagi-lagi jangan telat, karena kalau telat justru khawatirnya jadi kontraproduktif. Uang itu diterima, tapi usahanya udah berhenti. Yang terjadi sekarang? Saya khawatirnya itu, kan, karena udah agak lama, udah hampir 5 bulan, dan saya yakin 6 bulanan lah cairnya kan gitu. Yang namanya orang ditanya apa sih kendala usaha, pasti modal atau duitnya duit. Betul. Jadi pasti. Udah, Kang. Ujung-ujungnya duit. Jadi saya kira ini penting. Bahwa kemudian kenapa usaha mikro ini harus secepatnya diselamatkan? Kenapa? Mereka itu jumlah 90% pengusaha di Indonesia itu usaha mikro kecil. Artinya punya peran strategis dalam daya serap. 90% daya serap tenaga kerja di Indonesia itu berkaitan di UMKM. Yang kedua, bisa menjadi instrumen pemerataan, ya kan? Karena jumlahnya 60 juta kan.
Yang ketiga, bagaimana mereka juga menjadi jaring pengaman sosial. Kemudian kalau UKM itu didorong, produktivitas meningkat, otomatis sumber daya lokal juga bisa terlibat. Ya kan gitu. Nah ini yang kita dorong. Jadi menurut saya ini sangat strategis Pak. Bagaimana UKM itu supaya dia tumbuh, berkembang, aktivitas masyarakat yang berkembang. Nah itu untuk sektor produktif dan dia akan bisa menyerap tenaga kerja, itu yang sebetulnya intinya. Sehingga perusahaan-perusahaan swasta mungkin bisa collab dan sebagainya. Nah sekarang dalam kondisi seperti ini justru semakin banyak para usaha mikro. Karena apa? Di komplek-komplek, di perumahan kan banyak ibu-ibu buka lapak dan sebagainya. Itu jadi tren. Nah jadi dengan kondisi sekarang ada bantuan itu sebetulnya kalau berbicara momen mungkin agak telat, tapi daripada tidak kan gitu. Gitu. Jadi saya berharap, cuman persoalannya sekarang bantuan itu diberikan pasti harus selektif. Yang kedua, bantuan itu harus ditindaklanjuti dengan pendampingan. Harus didampingi supaya usahanya berkembang kan. Bagaimana pelaku usaha itu dalam kondisi sekarang supaya cocok di mana usaha yang sudah bertransformasi berubah ya dengan kebiasaan baru itu kan harus disesuaikan. Nah beda dengan yang mungkin zaman dulu. Ini yang jadi concern kita. Jadi pendampingan itu menjadi sangat penting. Setelah uang itu diberikan kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Karena ini kan ini saya lihat ini bantuan pusat. Tapi kan tadi ada fungsi yang Mang Igun bilang itu dalam artian konsep pengawasan. Sedangkan kalau saya lihat dari syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan ini sangat mudah. Pertama dia hanya punya KTP, terus usahanya hanya diketahui RT/RW. Nah pengawasan itu gimana tuh Mang? Ya artinya peran-peran pemerintah dari mulai pusat ya, dari mulai kementerian sampai RT/RW ya harus berperan. Karena yang lebih tahu kan RT/RW. Artinya RT/RW harus memastikan bahwa ini betul-betul diberikan kepada memang orang dengan usaha yang sudah dirintis, sudah jalan. Maksudnya sudah jalan itu sudah bergulir. Karena apa? Ketika usaha di lingkungan itu bagus, nanti juga kesejahteraan di lingkungan itu akan berkembang. Termasuk dan itu harus diawasi terus oleh RT/RW kalau di terutama kabur ekonominya. Nah, kemudian juga penguatan dari mulai penguatan kelembagaan usahanya, penguatan akses terhadap perizinan dan sebagainya itu harus didorong terus. Sehingga setelah jadi ini bantuan dari pusat. Nah, bagian provinsi apa yang mesti dibantu kan harus berkuat juga. Bagian kabupaten kota apa? Sehingga semua bisa menggenapkan dukungan terhadap mereka itu. Gitu. Nah, tadi ada sedikit yang agak di sini yang agak gelincik deh. Jadi dia konsep dari ini baru new normal. UKM di saat new normal seperti apa sih Kang? Ada UKM new normal juga? Jadi Kang Budi saya suka tersenyum ya kalau mendengar apa strategi. Senyum aja bebas kan. Tertawa tambah aku juga boleh sekarang. Jadi apa strateginya atau trik and tipnya UKM pada saat new normal sekarang? Kalau UKM dari dulu juga memang sudah tidak normal, makanya dia jadi UKM. Benar. Karena kalau dia udah normal nggak mungkin jadi UKM. Betul. Oleh sebab itu kebijakannya juga harus abnormal. Nah mungkin kita ngurus UKM disamakan ngurus dengan yang besar. Jadi kembali ke tadi, kenapa UKM penting dibantu atau ini nggak seberapa? Coba totalnya cuma seberapa sih Indonesia hanya 12 juta UKM yang dibantu, ya kan? Coba udah berapa sekarang yang digulirkan terhadap para pengusaha besar? Dari tahun ke tahun ada revitalisasi industri, mesin dan segala macam. Cuma berapa? Saya kira wajar dengan jumlah terbanyak dan mereka sektor produktif. Saya kira lebih dari itu pun saya setuju kebijakan ini. Cuman lebih setuju lagi kalau ditindaklanjuti dengan pembinaan dan pengawasan dari
pusat, provinsi sampai daerah, dan penguatannya dari provinsi dan daerah ada supaya berkesinambungan. Kan gitu. Betul. Karena kan bisnis itu harus berkembang, yang mikro naik ke kecil, kecil naik ke menengah, menengah menjadi besar, kemudian nanti kita punya kebanggaan, punya pengusaha nasional yang dari Jawa Barat. Oh siap, mudah-mudahan. Cuman ini lagi Kang, ya akhirnya tadi kembali lagi ke masalah pemberian itu Kang, ya punten di Indonesia sudah biasa mungkin Kang, ya dengan pengawasan, akhirnya kelari pengawasan Kang, ya apalagi dan kemudahan hanya sekedar surat rekomendasi atau diketahui RT RW. Nah pendistribusiannya dalam artian akhirnya takutnya nanti malah yaitu karena keterlambatan dari program pemerintah memberikan bantuan kepada industri kecil dan menengah ini, akhirnya menjadi yang kita kemarin tadi sempat ngobrol di belakang panggung ini gonimah, jadi konsumtif. Nah, untuk meminimalisir itu Kan, sebetulnya ada nggak kiat-kiat khusus dari Akang nih sebagai seorang pengamat? Jadi supaya ini betul-betul sesuai dengan sekarang masa pertanyaan jadi gini misalnya Kang, saya ketua RT, kita main dong dengan tetangga, lu mau ya, ACC semua. Ini tidak tepat sasaran juga Kang. Nah, sebetulnya kalau berbicara ideal kan sulit ya ideal, tapi setidaknya mendekati. Maka tadi unsur pengawasan itu tidak hanya dari pusat, tidak hanya di pusat aja, di daerah dan sebagainya. Dan kita harus berkomitmen untuk mengembangkan, artinya tidak hanya dapat bantuan kemudian selesai. Maka RT RW harus melakukan pengawasan dan istilah pembinaan juga, ya karena harapannya kan tidak terus-terusan menjadi usaha mikro, supaya itu bisa bergilir kan yang mendapat bantuan. Pertama, pastikan bahwa mereka itu secara fisik usahanya berjalan. Ya. Yang kedua, memang dia pilihan sadar untuk jadi pengusaha, bukan pilihan karena tidak ada pilihan lagi, kan sulit. Jadi pastikan bahwa mereka memang ingin menjadi pengusaha sebagai goalnya kan gitu. Yang kedua harus ada ekosistem yang dibangun, artinya ekosistem itu lingkungan. Lingkungannya harus mendukung, ya sedikit-sedikit karena apalagi sekarang kan usaha banyak di perumahan dan sebagainya. Sedikit diganggu, akhirnya RW-nya marah. Yang namanya usaha gitu. Iya benar. Dan sekarang itu jadi mungkin kaitan regulasi mengenai usaha tidak boleh di perumahan, menurut saya udah selesai itu karena dengan digitalisasi ruang itu udah selesai. Iya betul. Iya kan? Saya kira udah nggak usah ada yang namanya Masiu, TDP, IMB. Uangnya itu sudah. Iya, karena sekarang udah digital sebagainya kan. Beri keleluasaan mereka, udah ini baru kita kembangnya. Yang penting tadi makanya ekosistem yang dibangun oleh regulator termasuk pemerintah yang paling ini RW penting kan gitu. Nah itu harus bermitra dengan dinas terkait, dinas pangan dan sebagainya supaya ada pengawasan berjenjang. Nah kemudian berikutnya harus mendesain juga karena ini COVID ini sampai 2001-2022 harus ada master plan pengembangan setelah bantuan modal itu ada bantuan apa lagi. Jadi harus berjenjang Pak, sehingga betul-betul komprehensif dari aspek pembiayaannya, penguatan SDM-nya, penguatan teknologinya, bagaimana mereka bertransformasi dari usaha manual ke digital, kemudian berikutnya juga bagaimana mereka membangun networking, saya kira penting, kemudian bagaimana pelibatan teknologi dalam proses usaha, ini yang menurut saya, kemudian bagaimana mementingkan energi kolektif, artinya bagaimana mereka berkolaborasi karena bisnis sekarang tidak bisa lagi sendiri, harus berkolaborasi. Nah, Maigo seorang yang boleh dikatakan sebagai pengamat ekonomi ya, tapi sekarang banyak akhirnya orang lelah untuk berpikir ekonomi Indonesia ini akan tumbuh kembang tuh berapa lama lagi sih apakah setelah COVID ini gitu, punya nggak sih kiat-kiat khusus bagaimana nih pertumbuhan ekonomi itu minimal kalaupun harus tergradasi turun, ya minus lah gitu. Ya, gimana Mak? Jadi supaya positif, saya kira pertama tadi kalau secara teori kan perkuat
konsumsi masyarakat. Nah, konsumsi masyarakat itu salah satunya peran pemerintah harus dorong kan gitu. Dengan belajar pemerintah konsentrasikan kepada sektor pelaku yang lebih banyak ya, UMKM salah satunya. Konsentrasikan ke sana. Yang kedua tentunya bagaimana kita mendorong pelaku-pelaku usaha potensial supaya memperkuat pasar domestik ya, kemudian keluar ekspor gitu. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu juga yang paling penting adalah bagaimana usaha itu berkembang, tentu yang bisa orientasinya beririsan dengan protokol kesehatan. Ini harus betul-betul disetujui oleh pemerintah karena ini sebagai akselerator yang bisa menggendong usaha-usaha yang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya tentu investasi, walaupun itu agak sulit ya, bagaimana mendatangkan investasi dalam kondisi seperti ini. Kemudian yang menarik adalah saatnya bagaimana deglobalisasi, bagaimana kita mengamankan pasar-pasar kita ini, pasar domestik kita amankan, mumpung kondisi dalam negeri lagi kuat. Kemudian yang terakhir kita itu sektor pertanian, perikanan, perkebunan, ya, kelautan ini harus digas, Pak. Bagaimana mereka kita dorong dari mulai bahan baku, olahan, turunannya, karena apa? Ini melibatkan sektor pertanian ini pasti kan melibatkan orang di pertanian, orang-orang daerah dan sebagainya. Ini yang harus menurut saya ini untuk memperkuat. Ini saatnya untuk kita memperkuat, mumpung serbuan produk dari luar tidak begitu banyak. Ya kan gitu. Makanya spirit kedaulatan ekonomi itu saatnya sekarang untuk harus menjadi gimmick untuk kita bergerak memperkuat ekonomi dalam negeri. Nah, dengan pola itu saya kira secara bertahap yang minus itu akan sebenarnya menjadi positif. Dan ini harus melibatkan seluruh stakeholder, nggak bisa lah hanya pemerintah, karena belanja pemerintah kan kecil, belanja swasta yang gede. Di peran swasta harus diberi kelulusan, subsidi, insentif dan sebagainya. Siap. Tapi kan udah masalah untuk mengarah ke tadi yang Mang Agus utarakan itu perlu anggarannya kan sebenarnya nggak ada, gitu loh. Itu gimana? Sebetulnya kalau saya lihat sebetulnya anggaran pemerintah itu walaupun uangnya mungkin dari pinjaman, tapi kan harus bekerja untuk menggerakkan ke sektor produktif. Jadi jangan sampai anggaran itu udah masuk sedikit, belanjanya bukan ke sektor produktif, tidak ada gitu. Ini yang paling penting. Terus yang kedua, jangan lupa bahwa peran swasta ini sangat signifikan. Jadi bagaimana pemerintah bersama para pengusaha concern untuk memulihkan ekonomi ini. Kalau itu udah kompak, adanya trust, saya kira akan terjadi yang namanya energi kolektif di antara kita. Itu yang jadi modal kita. Sehingga yang bau-bau politik kita hindari dulu. Sekarang kita saatnya bagaimana ekonomi kita tumbuh, sehingga masyarakat juga bisa concern bagaimana selain menjaga kesehatan juga ekonominya bisa jalan. Ini yang perlu kita dorong ke depan. Atau saya punya ide gini, ya. Kan banyak nih uang di kementerian yang akhirnya dalam hal ini tidak terpakai dong, karena ya istilahnya pembangunan atau misalnya prioritas peningkatan di setiap kementeriannya akhirnya untuk pembangunan baik itu infrastruktur atau apa SDM segala ya tidak terpakai. Ambil aja dulu, lempar ke masyarakat biar ekonomi tumbuh. Betul. Gitu, Mang. Maksud saya itu yang saya sampaikan tadi, pemerintah itu harus mengambil uang yang tidak banyak itu ke sektor produktif. Bahwa kemudian kita punya mimpi ingin punya infrastruktur, itu rencana normal. Persoalannya sekarang lagi abnormal. Kita harus ada istilahnya extraordinary kebijakan mana yang kira-kira bisa mengamankan dan menumbuhkan ekonomi. Apa mungkin kalau kita punya jembatan tiba-tiba dalam kondisi yang dibawa aja barang yang nggak ada, betul. Aktivitasnya juga. Itu maksud saya, anggaran-anggaran yang ada alihkan kepada selain kesehatan adalah ke sektor produktif yang melibatkan kepada karyaan, melibatkan sektor UMKM dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, pastikan orang menengah ke atas yang jumlahnya tidak banyak, ya beda dengan Amerika, Pak. Kalau di Amerika itu yang terbanyak itu yang menengah.
yang paling kecil itu yang menengah bawah. Kalau di Indonesia balik Makanya heran di Amerika itu sampai anak, kan katanya saya sebagai orang menengah, saya mau dikasih gaji pada saat COVID itu. Dapat $500 anak saya dapat 1.000 dan sebagainya, karena dianggap saya orang bawah kan, karena saya menengah kan, disubsidi kan gitu. Karena jumlahnya yang menengahnya banyak. ID kita kan terbalik Pak. Yang menengah bawahnya yang terbanyak. Nah, yang menengahnya uangnya nggak keluar karena mereka takut karena nggak ada kepastian. Makanya tadi sektor swasta itu harus dikasih kepastian oleh pemerintah, harus diamankan supaya uangnya keluar. Kalau keluar berarti ada mesin jalan. Betul. Mesin jalan. Sederhananya gini Pak, Kang Mang Budi ya, saya itu orang usaha. Dalam kondisi pasar turun, pasar turun, saya berpikir berbagai jurus saya lakukan. Hanya berpikir saya harus menyelamatkan perusahaan ini. Pertama, everyone cancel. Seluruh karyawan dari mulai satpam sampai dirupsi harus keluar. Itu yang saya lakukan. Ya, yang kedua apa yang mesti dilakukan? Seluruh digital aset kita manfaatkan dari mulai Facebook, karyawan, dipakai untuk jualan. Terus orang keuangan dia harus jualan juga. Satpam pun suruh jualan. Karena apa? Supaya cash flow kita jalan. Nah itu dalam perda. Setelah itu pelotosi biaya. Biaya tetap, biaya tidak tetap. Kalau bisa non tetap dirubah jadi biaya tidak tetap. Contoh? Iya, ini cocok gaji. Saya bilang oke, Anda akan, karena kondisi sekarang kita rubah keputusannya. Anda berbasis kepada prestasi insentif. Saya gaji Anda saya turunin. Tapi insentif Anda kalau dapat ini kita naikkan. Artinya merubah tetap menjadi variabel. Betul. Itu bagaimana rekayasa. Kemudian melototin tadi saya di perusahaan Pak. Kalau saya mau perusahaan, saya pilih dulu mana yang jangka panjang, mana yang jangka pendek. Yang jangka panjang saya cut biaya itu. Pangkas saja habis. Apa yang kita bilang jangka panjang untuk kompetisi saya prioritaskan mana yang paling dekat dan produktif buat supaya cash flow perusahaan, aktivitas perusahaan jalan. Kenapa? Kalau saya membuang uang hanya untuk kebutuhan jangka panjang, berarti ini akan berbahaya terhadap cash flow perusahaan saya. Saya katakan sebagainya, giring ke reposisi. Nah, kalau punya utang saya tunda utang yang panjang kalau beli kalau bisa jadi kalau punya utang dipanjangin utangnya. Kalau saya ada orang ini kalau dia ngajuk cepat lagi. Kalau saya kan prinsip itu supaya cash flow-nya jalan. Nah sama dengan kita kalau kondisi repot seperti ini yang peduli amat dengan utang. Iya betul. Mending utang atau reputasi perusahaan atau karyawan pada keluar kan nggak mudah juga melatih karyawan. Betul. Nah ini dalam kondisi seperti ini, ya sama aja mungkin tidak begitu jauh berbeda dalam mengelola sebuah negara. Jadi dalam kondisi ini harus darurat. Ya udah. Dalam struktur, saya sebagai direktur, biasanya ada GM, biasanya ada manajer. Saya nggak bisa Pak. Dalam kondisi darurat ini, saya turun langsung dipangkas penghela. Kalau saya jadi presiden, jadi mungkin Menko itu langsung. Ya, itu sesuai dengan kemarin ada dari ini Pak. Itu juga ini salah satu bulan nanti linknya juga kita berikan bahwa ada pengamat ini dari universitas ya Pak. Jadi juga harusnya untuk ini kita dalam keadaan darurat jangan ada lagi dibentuk orang-orang yang maaf ya satgas gitu lah. Tapi turun langsung Pak Jokowi gitu. Gubernur turun langsung jangan percaya dengan satgas gitu. Karena ada mungkin ada dari situ will atau dalam arti perlu ketegasan dari seluruh. Kalau orang lain kan yang namanya yang tadi kita bilang. Kalau misalnya udah ada kementerian yang daripada tidak terpakai tidak terserap, udahlah bagikan aja mungkin ke masyarakat atau ke di kelembagaan itunya dalam bentuk tunai misalnya bayar daripada selalu. Tapi kan
Iya kan, Mas? Betul kan? Nah, tapi kalau misalnya yang turun langsung yang punya, yang bukan yang punya hukum ya, dalam artian pemimpinnya langsung kan bisa terjadi lebih cepat kan? ya gitu percepatan untuk mengatasi itu. Betul ya Bang ya? Betul. Gitu. Oke siap. Nah, satu lagi Bang. Terkait dari UMKM ini ya. UMKM di kala Covid itu sebetulnya UMKM seperti apa sih yang tepat sasaran itu? Ini mungkin sebagai sebuah masukan aja ya, masukan agar dalam artian masyarakat itu, karena mohon maaf kita berpikir masalah daya beli ya sekarang berpikir, aduh saya misalnya anggap saya sebagai karyawan, asalnya saya dapat gaji misalnya taruh 1 juta rupiah. Karena Covid ini ada dari perusahaan pengurangan gaji sehingga saya menemukan sebuah skala prioritas. Nah, kalau UKM ini masih sebetulnya bisa bertahan sukses untuk bidang ini. Oke. Jadi gini, sebetulnya seluruh pelaku usaha mau tidak mau harus beradaptasi dengan kondisi sekarang, baik kaitan produknya maupun pengelolaan usahanya. Ya. Nah, kaitan produk, bagaimana produk kita yang harus beririsan dengan protokol kesehatan. Yes. Artinya produk kita harus menjadi nilai tambah pada saat musim pandemi ini. Yes. Contoh sederhana, misalkan kemarin kan heboh bagaimana para teman-teman di bidang fashion membuat yang namanya kerudung corona. Ya. Corona, macam-macam betul. Ya gitu. Itu menurut saya kan inovasi. Tapi sesaat. Nah, ya nggak apa-apa kan gitu. Setidaknya dia dapat boomingnya kan gitu. Terus saya juga kebetulan sebagai pelaku usaha, kita berusaha keras bagaimana membuat produk sebagai akselerator produk yang ada. Harus memenuhi protokol kesehatan. Betul. Waktu itu ramai yang namanya sarung tangan. Ya. Karena dimasukkan di dalam aturan PSBB kan. Akhirnya saya kan kebetulan punya handsock ya, yang buat ahwat buat perempuan itu. Saya rubah namanya bukan handsock, namanya sarung tangan. Akhirnya leadnya di digital itu naik. Nah, saya lengkapi lagi sekarang bagaimana caranya, karena yang paling aktif, kalau kaos kaki mungkin nggak begitu aktif, tapi kalau sarung tangan kan aktif. Ya, betul. Nah, ini penting bagaimana saya membuat sebuah produk yang menjadi solusi. Maka lahirlah yang disebut sarung tangan pembunuh virus. Bawa contohnya Bang. Kebetulan mungkin nanti kita minta lagi Kang Agung kemari untuk bikin konten tentang sarung tangan pembunuh virus. Ya. Gimana? Jadi produk ini adalah produk namanya Soka Glove Viroblock. Jadi kaos kaki yang berbasis teknologi HiQ dari Swiss. Nah, ini udah mendapatkan lisensi dari salah satu lembaga di Amerika Serikat bahwa dia bisa membunuh virus. Nah, tapi jangan hati-hati Bang, hati-hati sekarang. Sekarang begitu ada ini pembunuh virus ada nggak proses sedikit corona di penjara Bang? Ada Bang? Iya. Nah, kalau ini kan virus Pak. Oh virus ya makanya. Kemudian berapa lama? Jadi ini minimal 30 kali nyuci. Jadi memang ada batas. Jadi ada kadaluarsanya ya. Jadi kita betul bahwa ini salah satu solusi bagaimana siasat kita sesuai dengan kondisi pasar sekarang. Nah, itu UMKM yang milih. Ya, yang kita lakukan. Nah, kemudian juga sekarang mau tidak mau kan kita pragmatis, bagaimana mencari peluang-peluang usaha yang bisa lagi berkembang. UMKM itu kita dorong. Artinya tidak mesti kita sekarang ingin membangun branding sendiri. Selama teman-teman bisa berkolaborasi, kita ikut. Dan itu kondisi sekarang itu yang penting usaha jalan dulu, mesinnya jangan berhenti gitu loh. Ini yang penting. Jadi bahwa kemudian gagal ya apa-apa, selama itu terukur. Jadi kita bisa pindah ke yang lain ya. Jadi menurut saya dalam kondisi sulit apapun pasti ada peluang. Cuman bagaimana kita menangkap peluang itu dengan keberanian, dengan resiko terukur. Oke, itu saran bagus dari pengamat ekonomi kita Kang Igun ya. Dalam artian dalam artian beginilah, sedikit ulasan atau sedikit rangkuman ini bahwa pelaku UMKM itu memang perlu dibantu. Yang pertama, tidak boleh patah semangat, tetap mengeluarkan lagi inovasi ya di kala pandemi ini. Walaupun memang inovasi itu berat karena
yang mohon maaf dalam hal ini sekali lagi peran serta pemerintah sangat diperlukan andil bukan hanya sekadar modal, tetapi juga pemasaran. Betul. Ya, modal gampang gitu, modal artinya kasih, tapi pemasarannya nggak ada buat apa gitu kan? Ya, demikianlah pemirsa bincang-bincang kami dengan pakar ekonomi kita, Pak Anggun. Semoga bincang kali ini ada manfaat dan faedahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.